Di antara bentuk kekeliruan di dalam sholat tarawih, kalau tadi tidak tumak ninah, berikutnya dalam sholat tarawih itu menganggap ada zikir-zikir tertentu di sela-sela sholat, menganggap ada zikir-zikir khusus di sela-sela sholat. Di masyarakat kita sudah biasa pada saat di sela-sela sholat itu masing-masing masjid itu membuat macam-macam zikir. Bisa jadi masjid satu dengan masjid yang lain berbeda. Itu harus dipahami bahwa zikir-zikir di situ bukan merupakan rangkaian ibadah sholat tarawih, bukan merupakan rangkaian ibadah sholat tarawih. Yang ada biasanya, yang masyhur saja yang kita sebut, itu adalah seperti misalnya ucapan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bukan doa sholat tarawih, tapi ini doa menggapai Lailatul Qadar. Boleh tidak dibaca? Kalau dikasih edukasi, dikasih tahu jamaah ini doa Lailatul Qadar, silahkan. Tapi kalau tidak dikasih tahu, ini dikira doa sholat tarawih. Biasanya dikasih tahu apa enggak? Enggak. Sehingga ketika ada imam yang enggak baca itu dikira imamnya orang zikir. Padahal ini doa untuk menggapai Lailatul Qadar, bukan doa sholat tarawih. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama sebenarnya ini gabungan dua dalil. Ini gabungan dua dalil. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ini hadis sendiri. Kemudian yang berikutnya ada hadis lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hadis sendiri. Jadi dua hadis sebenarnya. Hadis yang pertama adalah hadis dari kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan pada saat kita hendak mencari Lailatul Qadar supaya membaca syahadat tauhid. Yang kedua, supaya membaca istighfar. Jadi Nabi perintahkan membaca syahadat tauhid, Nabi perintahkan membaca istighfar, kemudian Nabi perintahkan untuk minta surga, Nabi perintahkan untuk minta dijauhkan dari api neraka. Sehingga untuk bagian yang pertama ini itu adalah perintah Nabi lafadz ulama. Perintah Nabi lafadznya lafadz dari ulama. Jadi bukan lafadz Nabi yang asyhadu alla ilaha illallah terus astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ini bukan lafadz Nabi, tapi ada perintahnya. Nabi perintahkan apa tadi? Syahadat tauhid. Nabi perintahkan istighfar. Nabi perintahkan minta surga. Nabi perintahkan minta dijauhkan dari api neraka. Sehingga kalau Bapak Ibu nyari yang lafadz Nabi tidak nemu, karena memang ini lafadznya adalah lafadz dari para ulama. Maka disinilah yang disebut dengan ikhtibas. Para ulama menyimpulkan lalu kemudian membuat doanya.
Boleh enggak? Ya boleh saja. Yang kita sampaikan di sini sebuah kesalahan itu adalah anggapan bahwa dalam sholat taraweh ada zikir ini. Padahal zikir ini bukan zikir sholat taraweh. Zikir ini adalah zikir untuk menggapai Lailatul Qadar. Boleh enggak dibaca? Boleh sepanjang malam. Kalau mau dibaca, bukan hanya pada saat sholat tarawih. Karena anggapan ini adalah doa sholat tarawih, maka dibacanya hanya pas tarawih. Karena anggapannya keliru. Kalau anggapannya benar, maka bisa dibaca sepanjang malam. Lalu doa yang kedua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa hadis sahih ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apa yang bisa saya baca kalau saya mendapati Lailatul Qadar?" Maka Rasul bersabda, "Wahai Aisyah, kalau mendapati Lailatul Qadar, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Sehingga bacaan ini bukan termasuk zikir sholat tarawih. Ada enggak yang menganggap ini bacaan sholat tarawih di tempat kita? Kalau tempat lain banyak. Kenapa saya bilang banyak? Saya sempat bertanya. Saya baca itu, saya tanya, doa apa Bapak Ibu? Jawabannya serentak, sholat tarawih gitu. Nah, saya tadi di sini lupa ndak tanya ya. Nah, jadi kalau saya tanya jawabannya doa sholat tarawih apa bukan tadi? Sudah lewat ini. Baik. Jadi jawabannya biasanya doa sholat tarawih. Kira-kira kalau di tempat kita, di kampung kita tanyakan seperti itu, jawabannya apa? Doa apa? Sama? Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tidak ada zikir-zikir yang lain. Tidak ada sebagai zikir-zikir sholat taraweh. Tapi kalau mau zikir bebas, maka zikir di situ bebas saja selama imamnya istirahat, selama ada waktu di situ, mau berdoa monggo, mau berzikir monggo, tapi tidak ada ketentuan khusus. Misalnya imamnya masih lama mulainya lagi, karena sholat tarawih kan sholat istirahat, lalu kemudian perbanyak istighfar monggo, mau perbanyak tasbih silahkan, mau zikir apa saja silahkan. Yang masalah karena tadi menganggap itu ada zikir tertentu, ada zikir khusus, menganggap ada bilangan khusus. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada dalil atau riwayat yang menjelaskan adanya zikir-zikir tertentu di sela-sela sholat tarawih. Tidak ada zikir-zikir tertentu di sela-sela sholat tarawih. Bapak Ibu-ibu, demikian pula pada saat sholat tarawih itu tidak ada bacaan-bacaan yang di sela-sela sholat tarawih itu tidak ada bacaan-bacaan khusus, ya, tidak ada bacaan-bacaan khusus, itu tidak ada yang kemudian dijawab oleh jamaah, itu tidak ada. Itu tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semestinya kita sebagai imam masjid atau sebagai takmir masjid itu memberikan penjelasan kepada jamaah tentang tata cara sholat tarawih yang benar, dan memberikan penjelasan mana yang tuntunan dan mana yang bukan, dan juga mendorong kepada jamaah untuk memperbanyak zikir, dan zikirnya bebas, bukan zikir-zikir yang ditempatkan sebagai
zikir khusus untuk taraweh, padahal bukan zikir khusus untuk taraweh, tapi itu adalah zikir untuk menggapai Lailatul Qadar.